Di saat seseorang mencoba sebuah sistem operasi berbasis Linux, pasti mereka akan mempertimbangkan beberapa hal seperti biasanya cuy. Contoh, apakah Linux itu saat kalian gunakan distronya ringan, sesuai dengan spesifikasi kalian yang terbilang kentang, ataupun dia mempunyai estetika yang bisa memanjakan mata kalian. Tapi pada video kali ini kita akan mencoba sebuah sistem operasi berbasis Linux atau distro Linux ya teman-teman, yang merupakan mantan peringkat nomor 1 di list distro watch. Ya walaupun emang udah turun sih jadi nomor 2 sih. Dan ini adalah MX Linux. Tapi sebelum itu seperti biasa kita opening dulu cuy. Oke guys, kembali lagi bersama saya Didi di channel DDM Gamesy. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Ya, jadi pada video kali ini kita akan mencoba sebuah sistem operasi bernama MX Linux atau distro MX Linux ya cuy. Ya, kita langsung sebut aja sebagai MX Linux ya. Jadi si MX Linux ini dia itu merupakan sebuah turunan dari Antix Linux. Jadi Antix Linux ini sebenarnya base-nya juga Debian ya, dan dari Debian itu turun jadi Antix Linux, dan Antix Linux ini dia itu dibuat turunan lagi jadi yang namanya MX Linux, yang harusnya ini emang lebih ringan daripada si Antix Linux ini. Ya emang harusnya kayak gitu cuy. Dan pada video kali ini kita akan mencoba melakukan tes pada sebuah laptop, yaitu laptop Acer 3720C. Dan pada video kali ini kita pakai HDD, nggak pakai SSD, dan ini mentok pakai RAM 4GB DDR2, dan untuk CPU-nya ini menggunakan Core 2 Duo T7000 series ya. Dan seperti biasanya kita akan membaginya ke beberapa segmen. Yang pertama adalah tentunya kelebihan dan juga kekurangannya ya. Karena sempat ada yang tanya di komentar ya sekitar 2 minggu yang lalu itu, dia itu untuk laptop ini bisa nggak kita pakein gamepad dengan gamepad yang merek Tereos X3 gitu cuy, atau X3 ya, di driver USB-nya. Sedangkan punya dia itu nggak kedetek. Ya mungkin kalau dia itu mintanya di Linux Mint. Soalnya saya masih cukup banyak kerjaan ya cuy, jadi belum bisa ngebuat konten dulu cuy. Ya oke, kita langsung aja ke pembahasan si MX Linux ini. Jadi untuk MX Linux ini dia itu sebenarnya nggak terlalu membutuhkan spesifikasi yang tinggi-tinggi banget ya cuy. Cuma karena emang spesifikasi untuk yang kita pakai pada video kali ini emang kentang, jadi ya kita coba ala kadarnya. Apakah ini benar-benar ringan untuk PC yang kentang ya cuy, dan juga jadul, atau emang ini hanya gimmick saja. Oke, kita masuk ke dalam kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, kelebihannya ISO-nya itu cukup kecil, ini nggak lebih dari 3GB. Di sini saya pilih yang versi Fluxbox. Kenapa saya pakai versi Fluxbox? Karena ya itu lebih ringan daripada yang XFast ya cuy. Di sini ada 3, kalau kalian cek di website resminya ada yang versi XFast, ada versi Fluxbox, dan satunya kalau nggak salah Plasma. Ya itulah intinya cuy. Kalau kalian mau install silahkan kalian buat aja bootable-nya menggunakan aplikasi seperti Rufus atau Balena Etcher. Cuma di sini saya karena menggunakan distro Linux, saya menggunakan Didi ya untuk membuat bootable-nya. Kalian tinggal porting aja ke PC kalian, lalu kalian tinggal install dan buat partisinya itu 2 ya minimal ya. Di sini saya menggunakan root sama boot saja. Saya nggak pakai swap karena nanti akan swapnya saya akan dikasih RAM. Lalu kita tinggal porting sesudah proses instalasinya. Untuk tampilan UI awal, di tampilan UI awal emang ini terkesannya nggak friendly ya. Saya nggak tahu yang XFast, cuma yang untuk Fluxbox ya. Ini saya rasa nggak terlalu friendly buat kalian yang baru saja migrasi dari Windows ke Linux. Cuma kalau kalian pengguna dari sudah pernah pakai distro Linux, itu kalian bisa lah menyesuaikan di sistem operasi MX Linux ini. Di bagian pengaturan control center atau bagian pengaturannya, itu kesannya sedikit lebih statik daripada kalau kalian menggunakan si Antix Linux. Entah saya perasaannya saja atau mungkin perasaan kalian, dan ya saya rasa ini masih worth aja sih kalau kalian emang paham dengan konfigurasinya ya teman-teman. Di bagian start menunya juga ini kalau kalian arahkan kursor ataupun arahkan mouse ya, itu dia nggak ngikutin kursornya karena saya gerakinnya pakai scroll ya. Entah ini saya yang ngebug atau emang distronya pengaturannya seperti itu. Lalu selanjutnya kalau kita mencoba melihat pada resource atau konsumsi usage, ini nggak lebih dari sekitar 400 MB saat kalian awal booting ataupun saat lagi idle ya, dan saat penggunaan kurang lebih sekitar 3 jam. Ini masih stabil di kisaran usage 400 MB sampai dengan 500 MB dengan konfigurasi RAM sekitar 4 GB dari 100% memorinya ya teman-teman. Lalu untuk dukungan driver ya, saya rasa ini oke-oke aja sih. Saya nggak usah nambahin driver lagi ya. Saya wifi tinggal nyalakan. Kalau kalian tinggal mau colok LAN juga masih bisa ya teman-teman. Dan saya menggunakan gamepad di gamepad Tereos X3 itu masih oke-oke aja untuk bermain game seperti Monster
Hunter Portable Third di PSP. Saat saya mencoba menjalankan browser seperti Firefox, ya saya menjalankan Facebook dan juga Instagram ini masih oke-oke aja ya teman-teman. Dan saat saya menjalankan YouTube, sayangnya ada di sini. Seperti kendala saat saya menggunakan si Antix Linux ya, entah ini encodernya atau apa, tapi ini videonya sangat nge-lag saat saya menjalankan di resolusi 1080p. Dan ini mentok saya jalankan coba ke 360p. Saya udah coba menginstal seperti encoder dan juga FFmpeg ya, menonaktifkan dan juga aktifkan lagi si hardware acceleration-nya di Firefox, itu masih aja nggak bisa. Saya kurang tahu ini gimana troubleshoot-nya ya. Kalau kalian pakai Antix ataupun MX Linux, kalian mungkin bisa kasih saran, karena siapa tahu ada yang kena kendala seperti ini juga ya teman-teman. Untuk distro ini sudah membawa bawaan dari aplikasi Flatpak. Jadi kalau kalian membutuhkan Flatpak, kalian tinggal install aja lewat Flatpak. Di sini juga menyediakan untuk instalasi GUI-nya, atau kalian tinggal checklist aja kalau kalian ingin menginstal sebuah program ya cuy. Ini bisa diinstal lewat aplikasi yang sudah tersedia di desktop. Itu ada beberapa repo seperti Flatpak, terus ada repo dari Debian, dan juga ada beberapa repo lainnya yang tentunya kalau kalian membutuhkan, kalian tinggal aktifkan saja. Untuk GPU-nya saya rasa ini berjalan dengan baik ya teman-teman. Di sini saya menggunakan GPU Intel GMA 915 atau 945 ya, dengan dukungan OpenGL 2.0. Ini masih bisa berjalan dengan normal saat kita menjalankan game-game ringan. Contohnya seperti game Flathot atau juga game Deus Ex, itu menggunakan Wine ya, dan seperti game native Counter-Strike Condition Zero dan juga Half-Life yang lewat Steam ini masih oke-oke aja, walaupun emang settingannya menyesuaikan. Perkara kalian ingat, kalau kalian pakai OpenGL 2.0 itu artinya agak lebih rendah ya performanya daripada si DirectX 9. Jadi ya sabar-sabar aja. Bahkan untuk sekelas main game PSP ya, itu saya cuma mentok ke resolusi 1 kali ya teman-teman. Walaupun emang kalau kita lihat sekilas dari tampilan layar laptopnya ini nggak terlalu burik-burik amat ya. Lalu kita masuk ke dalam kekurangan si MX Linux ini dari pandangan saya ya, dari pandangan saya. Sekali lagi kalau ada yang kurang ingin menambahkan silahkan tambahkan, ataupun ingin mengoreksi ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya penggunaan si MX Linux ini sekitar 6 hari ya. Yang jelas kalau kalian pakai versi yang Fluxbox itu entah mungkin kalian baru migrasi, ataupun kalau kalian emang hanya coba-coba gitu cuy. Cuma bagi saya ini kurang user friendly, apalagi buat pemula ya, karena emang kita perlu membutuhkan sedikit konfigurasi. Yang kedua adalah kalau kalian ini menggunakan ZRAM ya, ZRAM itu kalian nggak bisa otomatis mount-nya cuy, jadi dia itu harus kalian konfigurasi. Sebenarnya ZRAM ini udah terinstall otomatis di MX Linux ini, cuma kalian perlu yang namanya aktifkan terlebih dahulu konfigurasi ZRAM-nya, dan itu sudah tertulis di panduan MX Linux-nya. Silahkan kalian ikutin saja di situ, dan intinya tinggal copy aja file konfigurasinya ke dalam directory yang ditunjukkan di panduan itu. Kalian tinggal kopas ya emang kalau kalian pakai GUI ya cuy. Kekurangannya selanjutnya seperti tadi ya cuy, kendala yang saya alami yaitu saat saya menjalankan YouTube ya, itu entah kenapa emang encodernya nggak terlalu berjalan secara maksimal, sehingga untuk resolusi videonya ya kita bisa cobanya yang burik-burik aja cuy. Oke, saya rasa sih cuma itu sih kekurangannya ya cuy. Belum saya explore lebih dalam lagi. Cuma kalau dilihat dari kesimpulannya, si MX Linux ini saya rasa masih cukup worth it kalau kita pakai untuk sekedar browsing, terus Facebookan ya, Instagraman, ada juga kalau kita cuma sekedar ngetik ringan, tuh masih oke-oke aja sih. Tapi karena ini channel DDM game sih ya, jadi ya kita akan coba tes beberapa game yang tentunya ini akan break banget ya cuy untuk resolusinya dan juga konfigurasinya. Jadi ya sabar-sabarin aja untuk mata kalian. Dan tentunya ini game-game yang lawas juga. Oke, kita langsung aja tes gimana si laptop ini menjalankan beberapa game di distro MX Linux ini. Kita langsung aja tes gimana performance-nya. Let's go cuy. I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead missing. I'm on my way to the top now, listen. I ain't never gonna stop, too driven. I ain't never getting lost, got vision. I'ma make this shit hot, ignition. Yeah, yo, give me facts, not fiction. The
and you know I fucking listen, cause I'm on a fucking mission. Man, you got to be driven, cause this world is unforgiving. You're the only one that's winning, or the only one that's quitting. So get up and stay committed, don't be asking for permission. Hit the gas after ignition and start acting like you're winning. Make your own damn decisions, don't let others make you victims. Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Light this shit up. Let's go. Yeah, I said I got this, I'm on it. Give me 5 years and I got what I wanted. I'ma go ahead and finish all that I started. I'ma go ahead and get it all uncharted. I can make this place go off like a rocket. I can give a fuck if you hate it or you love it. I don't do this shit cause I think that you're on it. I just do this shit cause I know that I want it. I could give a fuck if I died today. If I'ma go out, it's my fucking way. At least I'll go out with some pride to my name. With the fight that I play, that's my fucking way, home. Y'all can sit back and think you heard the best of me. Ya oke, gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik menggunakan si MX Linux ini? Mungkin kalian akan sedikit beradaptasi ya kalau kalian coba yang awalnya pakai DE ke WM ya. Apalagi ini WM-nya pakai Fluxbox. Cuma ya oke lah, kalian bisa coba-coba aja sendiri untuk explore ya. Oke, sekian dulu dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah tolong dikoreksi. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan tolong dimaafkan. Dan kalau ada kata-kata yang sesat tolong jangan diikuti ya. Thanks for watching, see you next video and bye-bye.